Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada cerita kali ini, gue akan membawakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh teman gue sendiri. Namanya Andi Ciptadi. Andi ini adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus swasta di daerah Jogja yang sedang menyelesaikan tugas KKN-nya sebagai salah satu syarat kelulusan dari kampusnya tersebut. Jadi, setelah melakukan pertemuan dengan para warga dan para tetua desa malam itu di rumah Pak Beno untuk membahas program kerja Andi dan kawan-kawan dalam menjalankan KKN di desa tersebut, Andi ini mengantar Pak Burhan kembali ke rumahnya menggunakan sepeda motor melewati jalan yang gelap, berbatu, rusak, dingin, dan tanpa penerangan apapun dari lampu jalan. Kemudian, penasaran dengan apa yang terjadi pada saat Andi dan kawan-kawan melakukan KKN di desa X tersebut? Jangan kemana-mana, tonton video ini terus. Nggak usah lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Pada bulan Juni tahun 2002, saat itu Andi masih berkuliah di salah satu kampus di daerah pinggiran Jogja, tepatnya di Jogja Barat. Sebagai mahasiswa tingkat akhir di kampus tersebut, Andi diharuskan untuk melakukan KKN sebagai salah satu syarat kelulusan dari kampusnya tersebut. Tempat KKN Andi ini gak terlalu jauh dari kampus, kurang lebih sekitar 5 kilometeran lah. Gak terlalu jauh dong dari kampus. Tepatnya di daerah Kulon Progo, di desa, kita sebut aja desa X lah ya. Sorry gue gak bisa sebutin nama desanya karena demi kenyamanan dan privasi dari warga desa tersebut. Cuma yang namanya KKN nggak mungkin sendirian doang dong. Nah si Andi ini udah ngebentuk kelompok untuk KKN-nya dia. Nah kelompoknya si Andi ini itu ada 8 orang. Itu 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Di antaranya itu ada Iman, ada Sri, ada Fahri, ada Atin, ada Tomo, ada Hasanah, ada Dery, dan ada Andi sendiri. Pagi itu, sekitar jam 9 kurang lebih, Andi dan teman-temannya ini sudah memulai perjalanannya dari kampus menuju ke desa X tersebut dengan menggunakan motor dan berboncengan. Awal perjalanan mereka sih mulus-mulus aja, nggak ada hambatan apapun. Sampai akhirnya rombongan Andi dan teman-temannya ini mulai memasuki jalan di desa X yang cukup berbatu, jalan tanah rusak, tanjakan dan turunan yang curam. Di sini Andi dan kawan-kawannya mulai merasa kesulitan. Karena selain mereka berboncengan, mereka juga membawa barang-barang bawaan mereka beserta logistik untuk memenuhi kebutuhan mereka selama mereka melakukan KKN di desa X tersebut. Itu diangkut menggunakan motor itu juga. Jadi, semenjak sudah mulai memasuki jalan desa, gak jarang juga nih Andi dan teman-temannya ini sering berhenti-berhenti dalam menjalankan motornya. Karena mereka harus ngimbangin posisi barang-barang bawaan yang mereka bawa itu beserta logistik-logistik mereka itu yang cuma diikat di motor seadanya supaya nggak jatuh. Nah, sekitar jam 11 siang, sampailah Andi dan teman-temannya ini di sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama mereka menjalankan KKN di desa X tersebut. Rumah tersebut adalah milik ketua RW. Kita sebut saja Pak Beno namanya. Nah, Pak Beno ini ternyata sudah nunggu Andi dan teman-temannya di teras rumahnya bersama dengan istrinya. Kedatangan Andi dan teman-temannya saat itu disambut dengan keramahan dan kehangatan
Pak Beno dan istri, ya layaknya warga desa menyambut kedatangan tamu. Andi dan teman-temannya pun langsung dipersilakan masuk dan ditunjukkan mana tempat untuk mereka beristirahat, yang tentunya dipisahkan. Jadi rumah Pak Beno ini di dalamnya itu ada 2 kamar yang memang sudah disiapkan untuk Andi dan teman-temannya ini, di mana 1 kamar untuk laki-laki dan 1 kamar untuk perempuan. Keadaan rumah Pak Beno ini sangat sederhana sekali ala-ala desa. Ya, ruang tamunya cukup luas memang. Di situ ada kursi dan meja tamunya yang masih terbuat dari kayu rotan. Kemudian bangunan tiangnya, tiang rumahnya itu masih menggunakan kayu joglo khas Jogja. Terus kemudian sekat-sekat temboknya itu masih menggunakan anyaman bambu. Terus tidak ada plafon, jadi langsung genteng terlihat dari dalam rumah, tapi nggak bocor. Nah, kemudian lantainya juga masih dari tanah. Terus tempat tidur di dalam kamar itu juga masih dipan model lama, kayu-kayu model lama yang kalau kita tidur itu masih bunyi krek gitu kan. Terus kamar mandinya pun juga tidak menyatu dalam rumah, jadi kamar mandinya terpisah dari ruangan utama, dari rumah utama. Ya kurang lebih jaraknya sekitar 50 meter lah. Kamar mandinya pun juga pintunya bukan pintu yang ada engselnya, masih pintu yang model angkat. Terus di samping kamar mandi itu juga ada sumur tua, dan kamar mandinya pun juga nggak ada atapnya. Jadi ya kalau memang mau mandi ya pintunya diangkat, ditutup gitu kan, ya udah mandi gitu kan, dan harus nimba dulu dari sumur. Nah kemudian toiletnya untuk BAB itu nggak bisa di kamar mandi itu. Jadi dari rumah Pak Beno ini kurang lebih jarak sekitar 100 meteran tuh ada sungai. Jadi ya warga-warga pun juga kalau untuk BAB itu memang mereka masih ke sungai gitu, belum ada WC sendiri gitu. Jadi ya sesederhana itu situasi dan kondisi di rumahnya Pak Beno ini. Tapi buat Andi dan teman-temannya hal itu sih nggak jadi masalah, karena memang kehadiran Andi dan teman-temannya di desa tersebut dalam menjalankan tugas KKN-nya ini yaitu salah satunya untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang ada di desa tersebut, itu seperti WC umum, kemudian jalanan, kemudian jembatan yang sudah rusak, yang sudah tidak layak, kemudian memperbaiki juga musola, semuanya agar bisa lebih baik lagi dan bisa menjadikan desa tersebut menjadi desa yang lebih makmur lagi. Di minggu-minggu awal, para mahasiswa ini berada di desa tersebut, itu semuanya tampak normal. Hari-hari mereka diisi dengan banyak berkeliling di desa tersebut untuk melihat fasilitas-fasilitas umum mana nih yang harus mereka kerjakan dan harus mereka benahi. Kemudian mereka juga membuat program kerja mana yang harus mereka kerjakan terlebih dahulu. Kemudian mereka juga mendokumentasikan objek-objek mana yang harus mereka kerjakan dan akan mereka kerjakan. Singkat cerita, Andi dan teman-temannya sudah memasuki hari kelima berada di desa X tersebut. Dan di malam harinya diadakanlah pertemuan antara warga desa, tetua desa, dan para mahasiswa yang sedang menjalankan KKN di desa tersebut untuk membahas program kerja yang akan dijalankan oleh Andi dan kawan-kawan selama menjalankan KKN. Nah, sampailah pada kesepakatan untuk program kerja yang akan dikerjakan oleh Andi dan teman-temannya ini, yaitu membangun dan merapikan jalanan serta jembatan yang menghubungkan dari desa ke musola desa. Karena situasinya saat itu kondisi jalanan dan jembatan itu sudah tidak layak lagi. Dan warga pun juga meminta untuk agar musolanya ini diperbaiki lagi, dari mulai tempat wudhu sampai cat ke dalam musola itu diperbaiki dan dirapihkan supaya lebih layak lagi. Sampai akhirnya rapat pun selesai jam 10 malam. Nah, para warga desa yang tadi ikutan rapat itu mulai pamit tuh satu persatu. Nah, tinggallah di situ di rumah Pak Beno ini yang tersisa tinggal Pak Beno sendiri, kemudian Pak Burhan sebagai kepala desa. Pak Burhan ini namanya udah gue samarin juga ya, aslinya bukan Pak Burhan.
kemudian ya para mahasiswa itu, ya mereka masih ngobrol lah ngalor ngidul ya. Nah, di tengah-tengah obrolan tersebut, itu Pak Burhan yang kebetulan duduk di samping Andi, itu berbisik kepada Andi. Mas Andi, nanti tolong antar saya pulang ya. Karena tadi saya kesini diantar sama anak saya, cuma anak saya ini lagi ada acara juga di tempat lain, jadi dia nggak bisa jemput. Nah, karena si Andi ini merasa dia yang mengundang, maka tanpa ragu-ragu dia pun jawab, "Baik Pak, nanti saya yang antar pulang." Sebenarnya pada saat Andi ingin mengantarkan Pak Burhan pulang, Pak Beno ini sudah mewanti-wanti kepada Andi. Mas Andi, hati-hati ya. Pak Beno pun juga sudah menawarkan untuk yang mengantarkan Pak Burhan biar anaknya aja. Tapi karena si Andi ini merasa dia punya tanggung jawab karena dia yang mengundang Pak Burhan, maka dia juga yang harus nganterin pulang. Ya pikir Andi, dia sekalian lihat-lihat kondisi desa di malam hari saat itu. Ya sudah, akhirnya Pak Beno pun mempersilahkan Andi untuk mengantarkan Pak Burhan pulang. Cuma tetap ada kalimat di belakangnya, Hati-hati ya Mas Andi. Andi pun menjawab, "Baik Pak." Tapi Andi pun juga berpikir, kenapa harus hati-hati ya? Suara yang memekakan telinga dari mesin Suzuki RC100 yang berhasil di-starter oleh Andi. Apalagi itu malam hari. Hening pasti. Tapi ya mau gimana lagi? Adanya cuman itu. Perjalanan mengantar Pak Burhan pun dimulai. Andi saat itu yang memacu motornya dengan sangat pelan sekali karena memang jalanannya ini sangat rusak banget, berbatu, licin. Udah gitu lampu penerangan jalan pun nggak ada, jadi cuma ngandelin lampu dari motornya aja, itu pun juga agak-agak redup lampunya. Dan gak jarang juga si Andi ini harus menurunkan kedua kakinya hanya untuk mengimbangi aja supaya mereka nggak terjatuh dari motor, karena memang jalanannya rusak banget. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah Pak Burhan, Andi hanya melihat ada satu pos ronda yang lampunya juga redup dan gak ada orangnya. Nah, selain itu di sekelilingnya dia hanya ada kebun-kebun warga aja, itu pun gelap banget. Ya namanya malam hari ya, namanya di kebun juga gak ada lampunya, pasti gelap. Nah, singkat cerita, sampailah Andi ini di depan rumah Pak Burhan. Dan Pak Burhan pun turun dan Andi pun langsung pamit untuk segera kembali ke rumah Pak Beno untuk beristirahat. Pesan yang disampaikan oleh Pak Burhan pun juga nggak jauh beda dengan yang disampaikan Pak Beno tadi. Hati-hati ya Mas Andi. Dan Pak Burhan pun juga nggak lupa ngingetin kalau balik itu jangan lewat jalan tadi. Mas Andi, baliknya lewat jalan sana aja. Itu jalannya memang agak lebih jauh dan memutar, tapi jalannya lebih baik dan Mas Andi masih akan ketemu lampu-lampu di depan rumah-rumah warga. Andi pun menjawab, "Baik Pak, terima kasih." Anehnya, entah kenapa, tanpa pikir panjang, Andi langsung puter balik motornya, langsung kembali lagi ke rumah Pak Beno melewati jalan yang tadi. Sambil berjalan menyusuri jalanan desa yang sangat gelap di tengah-tengah kebun, Andi pun berusaha mengusir rasa takutnya dengan bergumam kecil, menyanyi-nyanyi kecil, bersiul. Dan tibalah Andi di sebuah tanjakan yang lumayan terjal, curam, dan di situ ada pos ronda yang tadi memang sangat redup lampunya dan gak ada yang berjaga di pos ronda itu. Disitulah mulai tercium aroma melati yang sangat menusuk hidung. Tapi Andi berpikir saat itu positif aja yang dipikir sama dia. Mungkin di sekitaran situ memang banyak pohon-pohon melati yang sedang bermekaran bunganya. Sepersekian detik dari saat Andi berpikir bahwa di sekitar situ banyak pohon-pohon melati, tiba-tiba di telinga kanannya dia mendengar ada suara yang memanggil. Gini suaranya,
Mas, aku nunut yo. Mas, aku ikut ya. Majep rasanya ketika Andi mendengar suara itu. Seperti orang yang terkena hipnotis. Andi hanya terdiam, terpaku, sambil terus berjalan pelan karena dia melihat sosok perempuan cantik yang ada tepat di depan matanya di samping pos ronda yang redup itu. Dengan wajah yang pucat, perempuan itu menggunakan baju berwarna putih, berambut panjang, dan menggunakan payung putih. Tangan perempuan itu pun melambai, seolah menyetop Andi yang sedang mengendarai motor dan ingin ikut membonceng. Ya, di situasi itu Andi hanya bisa bengong, menoleh mengikuti gerak perempuan tersebut ketika hendak duduk di jok belakang motornya Andi. Dan anehnya, Andi tidak merasakan kalau perempuan itu duduk di jok belakang motornya. Karena kan biasanya kalau misalkan kita membonceng orang terus ada yang mau duduk di belakang, begitu dia duduk kan pasti agak tergoyang ya motornya. Ini tidak terjadi. Jadi ya biasa aja seperti tidak ada yang membonceng. Kemudian Andi pun menjalankan motornya. Dan anehnya, ketika dia menjalankan motornya itu sangat terasa berat sekali motornya. Tidak seperti sebelumnya, bahkan lebih berat daripada waktu dia membonceng Pak Burhan tadi. Tapi ya karena situasinya saat itu sangat tegang sekali, ya sudah Andi tetap menjalankan motornya walaupun pelan-pelan. Dan tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, yang tadinya motor Andi ini terasa sangat berat sekali, ini jadi enteng banget, jadi lancar dia bawanya. Sampailah dia di tugu perbatasan. Jadi di jalan itu tuh memang ada tugu perbatasan antara desa X yang sedang Andi kunjungi untuk KKN ini dan desa sebelah. Begitu sampai di depan tugu perbatasan itu, disitulah Andi mulai sadar dengan situasi yang terjadi saat itu. Dia mencoba menoleh ke belakang, melihat ke arah perempuan yang dia bonceng di jok belakang dia. Dan lu tahu apa yang terjadi? Perempuan itu berubah menjadi sosok pocong yang mengangguk-ngangguk. Dan diiringi oleh suara tawa kuntilanak. Ngeri gak? Ih, disitulah Andi langsung lompat dari motornya dan dia berlari tunggang langgang. Dia sudah tidak peduli lagi dengan motornya yang dia tinggal, dia terus berlari dan sampai-sampai dia menginjak satu batang kayu yang merobek kakinya sendiri dan terus dia berlari. Tujuan dia cuma satu, rumah Pak Beno. Sampai akhirnya Andi melihat ada satu titik cahaya yang terang dan dia berusaha untuk menuju ke arah titik cahaya itu. Dan benar aja, titik cahaya itu adalah rumah Pak Beno. Teman-teman Andi yang ada di teras rumahnya Pak Beno yang sambil main-main gitar saat itu, mereka sangat kaget ketika melihat kedatangan Andi yang lari tunggang langgang dari tengah-tengah kebun tanpa membawa motornya dan kakinya yang sudah berdarah-darah karena tertusuk kayu tadi pada saat dia lari di tengah-tengah kebun. Saking ketakutannya. Juga wajahnya Andi yang kelihatan banget itu sangat pucat banget. Saking ketakutannya. Kemudian salah satu temannya Andi yang bernama Fahri pun nanya ke si Andi. Loh, Di, motormu mana? Kamu kenapa? Ya, akhirnya teman-teman yang lain juga membantu untuk menolong Andi. Dibawa ke rumahnya Pak Beno di terasnya, ditenangkan dulu, diberi minum, ditenangkan, baru akhirnya setelah itu Andi menjelaskan kejadiannya. Setelah mendengar ceritanya Andi, 3 orang temannya ini ada Fahri, Tomo, dan Dery membantu Andi untuk mengambil motornya yang ditinggal oleh Andi pada saat kejadian tadi. Singkat cerita, ketiga rekannya Andi ini juga sudah berhasil mengambil
motornya dari tempat kejadian yang Andi alami tadi, dan ternyata di motor itu pun masih meninggalkan harum bunga melati yang sangat semerbak baunya. Pak Beno pun menghampiri Andi dan mengatakan, Gak apa-apa Mas Andi, itu mungkin mau kenalan aja. Mas Andi kan udah seminggu nih di desa sini. Ya mungkin makhluk-makhluk itu juga mau kenalan sama Mas Andi. pagi harinya Pak Burhan pun datang ke rumah Pak Beno. Mungkin Pak Beno sudah ngasih tahu ya ke Pak Burhan bahwa semalam si Mas Andi digangguin setelah nganter pulang Pak Burhan dari rumah. Nah akhirnya begitu Pak Burhan sampai di rumah Pak Beno, Pak Burhan pun bilang sama Andi, Mas Andi, kan sudah saya bilang semalam, mendingan pulangnya tuh muter lewat sana, gak lewat jalan waktu kita berangkat Mas Andi nganter saya. Kalau lewat sana itu jalannya lebih bagus, terus juga lebih terang, lebih ramai, karena di depan rumah-rumah warga tuh masih ada lampu lah, walaupun 1-2 lampu, tapi masih ada, nggak kayak lewat kita semalam yang sangat gelap banget itu. ya di situ pun Andi ya cuman nyengir aja pada saat Pak Burhan ngasih tahu itu. Dan temennya si Andi pun yang sedang bantu si Andi untuk nyuci motornya itu, dia juga bilang bahwa Di, motormu masih bau aroma melati nih, nusuk banget baunya. singkat cerita KKN pun berakhir karena sudah 1 bulan Andi dan kawan-kawan ini berada di desa X tersebut. Dan setelah KKN itu berakhir, ternyata masih ada dana sisa yang lumayan, dan dananya itu semua diserahkan kepada ketua desa oleh Andi dan kawan-kawan untuk melanjutkan pembangunan di desa tersebut. Andi dan kawan-kawannya pun kembali ke kampus, kemudian melanjutkan kehidupan di kampus, dan sampai akhirnya Andi dinyatakan lulus dengan nilai A, nilai yang paling tinggi dibanding teman-teman lainnya yang ikut KKN bareng dia waktu itu. Dan setelah lulus itu pun motornya Andi itu Suzuki RC100 itu langsung dijual juga sama Andi. Dan ternyata menurut info yang Andi sampaikan bahwa dia ngejual motor itu harganya jauh di atas rata-rata pasaran motor second saat itu. Ya nggak tahu apakah ini semua ada hubungannya dengan kejadian yang Andi alami atau memang kebetulan aja. Oke, itulah cerita yang bisa gue bawain berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh teman gue sendiri yang bernama Andi. Dan saat ini Andi sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta dan dia berdomisili di Bogor, dan dia sudah hidup tenang bersama istri dan anaknya. Nah, buat teman-teman semua, ada yang pernah ngalamin kejadian serupa saat KKN? Atau punya pengalaman horor lainnya? Silakan share di channel Yoga Mania, dan nanti akan gue bikinin video yang seperti ini. Dan kalau teman-teman mau share, nanti alamat emailnya juga gue cantumin di deskripsi video ini ya. Oke, buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Silakan di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak yang nonton dan gue juga semakin semangat bikin videonya. Itu aja yang bisa gue sampaikan kali ini di video gue, dan akhir kata kita harus berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya.